Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kitabnya masih kitab Al-Imam tapi babnya beda. Jadi kalau di Sahih di Al-Minhaj ini itu satuan pembahasannya biasanya kitab, lalu di bawahnya sisnya bab. Biasanya kita bab, kemudian bawahnya subbab. Itu skripsi ya, bab dan subbab. Nah, jadi kitabnya masih kitab Al-Iman, dan ini sebenarnya banyak kita pilihkan saja beberapa bab yang kira-kira dianggap penting. Bab yang akan kita bahas adalah bab ad-du'ai ila syahadatai wa syara'il Islam. Bab mengajak kepada dua syahadat dan syariat Islam. Nah, ini yang kedua. Hadisnya adalah Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, bahwa telah menyampaikan haddatsana kepada kami, yaitu kepada Imam Muslim. Berarti kalau sama Imam Muslim haddatsana kepada kami berarti banyak tanya. Kayak pengajian begini ya, banyak teman-temannya. Abu Bakar bin Abi Syaibah gurunya ya. Siapa lagi? Abu Hurairah wa Ishaq bin Ibrahim. Nah, ada tiga orang yang menyampaikan hadis ini kepada Imam Muslim ya, yaitu bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Hurairah dan Ishaq bin Ibrahim. Jami'an semuanya dari An-Waqi. Waqi. Kemudian di sini dikatakan Abu Bakrin ya menjelaskan kalau Abu Bakrin adalah guru Imam Muslim, mengatakan hadis ini saya dapat dari mana? Haddatsana Waqi. Jadi di sini kenapa ada pengulangan Abu Bakrin menyebutkan lagi dari siapanya? Dari Waqi. Kan tadi tiga orang itu dari Waqi. Abu Bakar, Abu Hurairah, Ishaq bin Ibrahim itu adalah gurunya Imam Muslim ya. Jadi mengatakan ini dapat dari Abu Waqi. Tapi kemudian Imam Muslim menyebutkan begini lagi. Kalau Abu Bakrin mengatakan, jadi khusus dia sendiri di gurunya. Khusus, yang dua dia tinggal Imam Muslim. Karena khusus untuk dari Abu Bakrin dia dengan redaksi haddatsana, jadi penting. Ini nyampainya bukan dari tapi langsung berbicara. Nah, begitu. Jadi khusus Abu Bakrin, makanya di sini Abu Bakr bin Abi Syaibah itu adalah disebutkan paling awal karena dia punya nilai lebih. Ini penting ya, punya nilai lebih. Ini babnya adalah bab mustalah hadis Ibu ya, agak susah babnya mustalah hadis, tapi kita sebutkan penting di sini. Jadi qala Abu Bakrin ini disebutkan Imam Muslim, redaksi ini penting karena apa? Dia mengatakan ini haddatsana Waqi. Nah, Waqi itu langsung ke saya nyebutnya, enggak cuma bukan sekadar dari SBY dari ini. Enggak, saya langsung ketemu sama SBY di mana? Di Pantai Tangerang misalnya. Haddatsana Waqi an Zakaria bin Ishaq.
dari Zakaria bin Ishaq qala. Nah, Zakaria bin Ishaq ini mengatakan gini, haddatsani. Nah, kata-kata haddatsani menyebutkan dia langsung menyampaikan kepadaku. Siapa? Yahya bin Abdullah bin Saifiyin, yaitu Yahya bin Abdullah bin Saifiyin. Dari siapa dapat hadis ini? An Abi Ma'bad. Nah, dari Abi Ma'bad. Abi Ma'bad ini adalah Maula Ibnu Abbas. Maula itu apa? Mantan budak. Mantan budak namanya Maula. Yang sampai ketika namanya anak Maula. Maula. Mantan budak itu dia memang punya keterikatan antara mantan tuannya. Ya. Al-Maula Ibnu Abbas. Jadi dia yang namanya Abi Ma'bad ini namanya menurut syarah Sahih Muslim ya, adalah Nafid. Dia itu adalah Maula Ibnu Abbas. Qala Amr ibnu Dinar salah seorang ulama mengatakan kana min asdaq mawali Ibnu Abbas. Dia itu orang yang paling jujur dari bekas-bekas budaknya Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas banyak punya budak banyak. Kemudian dibebaskan, jadilah mantan budak. Mantan budak. Nah, ini yang paling asdaq, yang paling jujur, yang paling bisa dipercaya ya ini. Yaitu Abu Ma'bad ini. Dari siapa Ibnu Abbas? An Ibnu Abbas, An Mu'ad bin Jabal. Jadi di sini ada dua sahabat ya. Dua sahabat Ibnu Abbas dengan Mu'ad bin Jabal ya. Nah, tapi kenapa kok Ibnu Abbas nggak langsung dari Rasulullah? Ya mungkin dia nggak dengar langsung hadis ini dari siapa? Rasulullah. Ya. Walaupun sejak apalagi kita tahu yang namanya Abu Hurairah ini, yang namanya Mu'ad bin Jabal ya, kan dari Ibnu Abbas, kemudian dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini yang memang person langsung terkait hadis ini terkenal ya. Nah, jadi kalau begitu ya, ini ada dua sahabat ya, dari Ibnu Abbas, dari Mu'ad bin Jabal. Nah, kemudian tadi kan perawi gurunya Imam Muslim itu namanya Abu Bakar, tadi sudah kita sebutkan tadi ya, Abu Bakar. Nah, di sini diulang lagi sama Imam Muslim redaksi hadis ini. Nah, pengulangan itu ada manfaatnya tentunya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bagaimana perbedaan dengan riwayat yang Abu Bakar yang pertama tadi sampai ke Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal dari Mu'ad bin Jabal. Nah, di sini diulang lagi oleh Imam Muslim. Hadis itu disebutkan lagi, dituliskan lagi begini. Qala Abu Bakar mengatakan, wa rubbama qala Waqi, bisa jadi Waqi mengatakan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas anna Mu'adzan. Kalau tadi kan an ujungnya an Mu'ad dari Mu'ad. Kalau sekarang anna Mu'adzan bahwasanya Mu'ad. Bedanya apa? Antara an ain ya dari dengan anak bahwasanya. Jadi ujungnya yang beda itu. Kenapa diulang lagi oleh Imam Muslim penulisan hadis ini dari Waqi ini? Karena kalau yang pertama ya itu an dari Mu'ad, yang kedua anna Mu'adzan bahwasanya Mu'ad. Apa bedanya? Nah, dalam mustalah hadis itu ada bedanya menurut Imam Muslim. Bedanya katanya karena di sini katakan anna fa'inna riwayatil al-ula di sini katakan fa'inna riwayatil ula qalat biha an Mu'ad wa tsaniya anna Mu'adan wa bayana anna an wa an farqun. Nah, di sini Imam Muslim ingin menunjukkan adanya perbedaan antara an dari dengan anna bahwasanya ada perbedaannya. Nah, tetapi perbedaannya apa katanya? Nah, di sini dia menyebutkan begini, kalau Imam An-Nawawi fa innal jamaahir qalu anna ka'an. Nah, kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama ya antara an dengan anna dalam konteks sahabat sama saja, tidak ada masalah. Nah, itu jumhur ulama. Jadi kan, tapi kalau di atas sahabat bisa tabiin atau malah tabiin
antara an dengan anna itu beda, ada bedanya. Nah, kalau bedanya apa? Katanya tuhmal anna alal ingkito wa yakun musalam. Maksudnya apa? Kalau pakai anak bahwasanya itu kemungkinan itu ada terputusnya sana. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau di pendapat yang kedua tadi ya. Nah, itu jadi pendapat yang kedua, kalau tadi kan kalau jumhur sama saja, kalau di level apa? Sahabat. Tapi yang kedua katanya di level sahabat pun pendapat yang kedua antara an dan anna itu ada bedanya. Kalau an itu menunjukkan nyambung sampai ke Rasul benar. Kalau anna itu mursal. Mursal itu maksudnya ada yang terputus, mungkin dia cuma dengar-dengar dari temannya atau dari mana, nggak langsung dari Rasulullah. Nah itu makanya kenapa Imam Muslim kok ngulang-ngulang ini kayak nggak ada kerjaan, benar kerjaan, ada kerjaan banyak. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa riwayat yang mengatakan an dari dengan anak itu ada perbedaannya. Itu dari sini sholat. Nah kita lihat langsung konten hadis ya. Qala. Jadi Mu'adz ini berkata, kontennya sama sih redaksi hadisnya. Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengutus aku siapa? Rasulullah. Faqala Rasulullah mengatakan seperti ini ya. Innaka, sesungguhnya kamu, siapa kamu di sini adalah Mu'adz bin Jabal. Ta'ti qauman, datang kepada sebuah kaum min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab ini menuju kepada Yahudi dan Nasrani ya. Itu yang pendapat yang paling kuat ya. Karena ada pendapat ulama yang lain memasukkan Majusi juga. Fad'uhum ila syahadat, maka ya, ajaklah mereka ila syahadati Allah ilaha illallah, untuk kepada syahadat persaksian. Syahadat ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Wa anni, dan bahwasanya aku, yaitu siapa aku sini? Enggak, Rasulullah kan anni. Dia sedang ngomong ke Rasulullah kan? Jadi kata Rasulullah, ajak mereka kepada Rasulullah dan anni dan saya. Ini kan ini kata-kata Rasulullah ini. Rasulullah adalah utusan Allah. Fa'in, dan jika mereka atau mentaati, menerima itu, lidalik, kepada syahadat dan kepada bahwa aku itu Rasulullah, fa'alimhum, maka beritahu mereka, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah iftarada, telah mewajibkan alaihim, kepada mereka, khamsa sholawatin, 5 sholat fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam. Fa'inhum, dan jika mereka atau mentaati atau menerima didalik kepada sholat ya, fa'alimhum, maka beritahu juga mereka, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah iftarada, telah mewajibkan alaihim, kepada mereka, sedekah. Sedekah di sini adalah itu sedekah wajib ya. Yang juga iftar itu wajib gitu. Kan ada bahasa sedekah, ada infak ya. Nah, itu kan ada zakat, misalnya itu babnya lain ya. Penjelasannya. Tukhar, diambil sedekah tersebut min agniyaihim, dari kalangan kaya, dari kalangan mereka. Faturaku, maka kemudian dikembalikan sedekah atau zakat tersebut di fuqaraihim, di kalangan orang-orang fakir mereka. Fa'inhum, dan jika mereka atau udalik mentaati kepada hal yang demikian, yaitu ini untuk membayar zakat ya,
Fa iyyaka, maka berhati-hatilah kamu, wa qaraima amwalihim, terhadap harta-harta terbaik mereka. Nah, ini dijelaskan maksudnya apa. Wattaqi, dan berhati-hatilah, da'watal mazlum, doanya orang yang dizalimi. Ternyata ada dari sini. Fa innahu, kenapa? Maka sesungguhnya laisa bainaha, tidak ada antara doa orang yang dizalimi tersebut wa bainallah, dan antara Allah dijabut penghalang. Nah, inilah hadis utama ya, yang terkait dengan bab ad-du'a ila syahadatain wa syara'il Islam. Bab mengajak untuk kepada dua syahadat dan kepada syariat Islam. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa di hadis ini kok cuman ada sholat ya, ada apa lagi? Zakat, kemudian doanya mana ya? Hajinya mana ya? Nah inilah makanya kenapa kita sudah harus ya, bukan sudah seharusnya, diharuskan ketika menyimpulkan sebuah hukum tersebut mengumpulkan dalam satu tema itu berbagai hadis ya. Kita kan hanya mempelajari di sini ya. Nah di sini banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulannya untuk kita jelaskan tentunya ya. Nah di sini pertama apa? Wafil hadis, di dalam hadis ini ada sebuah pelajaran apa? Qabul khobaril wahid wa wujubul amal bi. Pertama katanya, itu wajibnya menerima hadis ahad. Hadis ahad itu apa sih? Nah ini intinya. Jadi hadis yang diriwayatkan hanya ada yang mengatakan satu orang atau dua, pokoknya tidak nyampe kepada tahapan mutawatir. Memang mutawatir tersebut jumlahnya berapa, riwayat dan sedikit level itu berbeda juga para ulama. Tapi ada yang mengatakan paling sedikit itu 3. Nah, jadi dari di level sahabat dengan berbagai riwayat jalan lain, itu yang meriwayatkan hadis ini harus 3 ya. Ada yang mengatakan 4, tapi kebanyakan para ulama itu 3 ya. Minimal ya. Nah ini hadis ini kan diriwayatkan hanya dari siapa? Mu'ad saja. Walaupun di sebelum Mu'ad itu sebenarnya bisa levelnya 2 atau 3, tapi ini Mu'ad saja. Makanya di hadis ini merupakan dalil qabuli khobaril ahad. Jadi wajibnya menerima hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dan wajib mengamalkan konten hadis tersebut. Kenapa demikian? Kok Imam Nawawi mengambil faedah dari hadis ini seperti itu? Karena memang ada di kalangan para ulama yang tidak menerima atau tidak menjadikan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang atau 2 orang itu sebagai hujjah, ada, terutama kalangan mazhab Hanafiyah. Nah itu, jadi ingin membantah itu ya. Kan Imam Nawawi itu mazhabnya apa? Syafi'i. Jadi masih ada lah sentimen mazhaban itu ada di penjelasan Imam Nawawi. Kemudian apalagi di dalam hadis ini ya? Wafihi katanya annal witro laisa biwajib. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu ya. Kan yang pertama diwajibkan di sini itu apa? Adalah sholat 5 waktu. Nah, ada di antara kalangan ulama. Nah, kembali nih, selain mazhab Syafi'i, dia selalu gitu ya, sentimennya selalu ada. Dia ingin mengatakan menurut mazhab Syafi'i yang namanya sholat witir itu tidak wajib. Buktinya apa? Ini dalilnya. Karena di sini yang diwajibkan hanya berapa? 5. Selain itu 5. Jadi witir itu nggak wajib ya. Mungkin di kalangan ibu atau kita sekalian mungkin ada yang mengatakan sholat witir itu apa? Wajib. Karena memang ada sebuah hadis
bahwa Rasul itu kalau dalam perjalanan safar ya, itu dia itu biasanya meninggalkan sholat sunnah kecuali gitu ya. Ya itu ada di situ. Kemudian orang kalangan sebagian orang menyimpulkan, oh berarti sholat witr adalah, tapi di sini dibantah oleh di sini bahwa yang wajib hanya sholat 5 waktu tersebut ya. Kemudian apalagi di dalam hadis ini, wafihi di dalam hadis ini juga ada pelajaran apa katanya? Annas sunnah annal kufar yud'auna ila tauhid qoblal qital. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi ya, bahwa sunnahnya orang kafir itu diajak kepada tauhid sebelum diperangi. Jadi diajak dulu gitu. Ya, jadi itu ya. Tapi di sini sifatnya sunnah ya. Kenapa dia tidak mengatakan wajib gitu kan? Ini pertanyaan yang harus ditujukan kepada Imam Nawawi ya. Kan kalau kita lihat di hadis-hadis lain kebanyakan biasanya tahapannya memang selalu diajak dulu ya, diajak gitu. Kemudian kalau tidak mau harus bayar jizyah gitu kan. Kemudian yang ketiga kalau tidak mau bayar jizyah ya terpaksa diperangi gitu ya. Nah di sini kalau menurut Imam Nawawi ya, anna sunnah annal kufar yud'auna ila tauhid qoblal qital ya. Juga katanya di sini wa fihi annahu la yukam bi islamihi illa bi nutqi bi syahadatain. Nah, ini penting. Seseorang tidak bisa dia dipredikati atau dikatakan sebagai muslim secara formal ya, kecuali dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Jadi ada semacam formalisasi Islam. Ini kan kalau seseorang misalkan mengatakan saya sudah Islam, kapan syahadatnya? Pokoknya dalam hati lah. Nggak bisa kalau menurut siapa? Imam Nawawi nggak bisa. Bahwa seseorang itu dikatakan Islam kalau dia melafalkan. Nah di sini kan illa binutqi bisyahadatin, kalau dia mengatakannya dengan lisan dengan 2 kalimat syahadat. Jadi harus mengucapkan begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi itu bukan rukun ketika nikah, bukan. Kadang-kadang memang pemburu ini meragukan keislaman dua pengantin. Padahal itu syahadat katanya. Kalau pengantinnya kritis nggak mau, saya sudah syahadat dulu ya. Nah jadi kenapa? Karena kata-kata syahadat, persaksian itu harus dengan kata-kata. Kenapa di sini tidak mengatakan wad'uhum ila i'tiqad alla ilaha illallah ya? Ajaklah mereka untuk meyakini, tapi untuk mempersaksikan. Ini penting. Makanya di sini Imam Nawawi mengatakan tidak dikatakan seorang muslim hanya sekadar meyakini. Tetapi keyakinan tersebut harus dimanifestkan ya, harus diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Berarti kalau ada orang masuk Islam, prosesinya kemudian di masjid ya, kemudian diucapkan secara lisan, itu sebenarnya memang harus begitu. Ada pengucapan, tapi kalau sertifikat dia masuk Islam ada nggak? Nah itu nggak ada. Yang ada KTP. KTP pun dulu untuk nggak jadi ya. Di KTP itu dulu itu di undang RUU kependudukan ya, bukan sistemnya. Nah kependudukan Amindu kalau sebenarnya administrasi kependudukan di RUU dulu hampir saja keterangan agama dalam KTP itu dihilangkan. Untungnya ya banyak masih yang eling ya di DPR ya. Artinya status agama tetap Coba dulu bayangkan kalau di KTP nggak ada status agama, ada orang meninggal, nggak ada yang ngurus. Ini mau dimandiin atau dibakar atau gimana ya? Karena agamanya nggak jelas. Dia terpaksa dilihat disunat atau tidak. Kalau laki ya, apalagi sekarang sunat itu bukan dominasi umat Islam. Mohon maaf mungkin agak rasis, Cina pun banyak yang disunat ya. Kalau dia percaya tanya saja, jangan dilihat gue ya.
Tanya aja. Kenapa kita? Nah, jadi ini ya. Jadi orang dikatakan Islam harus diucapkan ya, harus di not itu adalah diucapkan. Dan ini wahada mazhab Ahlus Sunnah. Ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah tersebut ya, katakan orang Islam itu harus diucapkan. Apalagi dalam hadis ini yang dapat kita ambil hukumnya ya, wafihi ya, bayan Abni tahrimi dzulmi, penjelasan tentang betapa besarnya, betapa penekanannya itu, betapa kuatnya penekanan haramnya mendolimi orang lain. Itu haram ya. Karena ada dalam sebuah hadis yang lain ya, Innallaha sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas dirinya untuk berlaku zalim. Maka tidak fala tudzalimu, maka kalian jangan saling mendolimi. Mendolimi itu adalah tidak memberikan rasa keadilan kepada orang lain. Makanya di sini Imam Nawawi konteksnya menjelaskan apa? Menjelaskan seorang pemimpin. Dia mengatakan gini, wa annal imam yang bagi an ya'ida wulatahu wa ya'muru bi taqwallah wa yubalik fi nahyihim an dzulmi wa yu'arifhum qabha akibati. Nah, ini juga imam yang maksudnya pemimpin yang levelnya sudah tinggi ya, secara moralitas ya. Nah, apa katanya? Seorang pemimpin imam, dia seharusnya menasehati rakyatnya dan menyuruh rakyatnya pertama untuk bertakwa kepada Allah ya. Kemudian apa? Menekankan kepada rakyatnya agar di antara rakyatnya tersebut ya, tentang keharaman, tentang larangan untuk berbuat zalim, dan menyampaikan kepada rakyatnya tentang akibat dari perbuatan zalim tersebut. Nah, itu kalau pemimpin yang integritasnya sudah tinggi. Yang ada sekarang justru yang berbuat zalim siapa? Pemimpinnya. Makanya di sini juga kan dikatakan wattaqi da'watal mazlum. Nah, di sini konteksnya ya, itu kan Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal itu pergi kemana? Ke Yaman. Di Yaman dia itu akan datang kepada ahli kitab ya. Nah, di antara ahli kitab itu, nah dia ingin menyampaikan tentang pentingnya wattaqi da'watal mazlum, bahwa Rasulullah seolah-olah menghitau ya kepada Mu'ad ini. Dia posisinya nanti ketika ke Yaman tersebut sebagai pemimpin. Nah, makanya kata Rasulullah kepada Mu'ad ini, hati-hati kamu da'watal mazlum, doanya orang yang dizalimi. Nah, di sini kenapa? Ada alasan yang tadi sudah kita sebut ya. Fa innahu, karena sesungguhnya ya, laisa baina wa bainallahi hijab. Tidaklah antara doa orang yang dizalimi ya dengan orang yang antara Allah, antara doa yang orang dizalimi dengan Allah itu ada hijab. Artinya tidak ada penghalang untuk dikabulkan. Masalahnya sekarang kalau rakyatnya itu ya, itu sering dizalimi oleh siapa? Pemimpinnya. Terus doa ya agar pemimpinnya jatuh ya. Kok nggak jatuh juga, katanya tidak ada hijab kan? Gimana coba jawabnya? Ya bisa jadi jawabannya pertama mungkin rakyat itu tidak berdoa untuk jatuhnya seorang pemimpin, pertama itu. Yang kedua bisa jadi juga doanya bisa ditun, pengkabulannya bisa ditunda. Yang ketiga bisa jadi juga apa? Rakyatnya juga ikut sama-sama zalim. Jadi sesama zalim jangan saling mendoakan. Bisa juga ya, karena memang sesuatu yang sekarang ya zamannya fitan. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu fasatakunu fitanun, bahwa kan awalnya hadis begini, baru bila amal
buruan kalian beramal soleh. Kenapa? Fasataku fitnahun, maka kalian akan dihadapkan pada fitnah. Fitnah itu artinya sesuatu yang belum jelas ya. Ini benar atau salah, halal atau haram, daging sapi atau daging. Nah itu fitnah sekarang ya. Bapak-bapak atau ibu kita semua kalau makan daging ya, bakso ya, yakin nggak itu dagingnya halal? Apalagi udah temuan ya. Jadi sekarang zamannya fitnah ya. Orang mau benar dianggap salah, orang salah jadi benar. Apalagi sudah masuk, sudah dipolitisasi, sudah repot lah. Itu zamannya fitnah. Nah jadi ya itulah beberapa hal kenapa kemudian doanya orang dolim ini sekarang terjadi dikabulkan ya, karena mungkin kedoliman itu sudah di kalangan rakyatnya juga sudah lumrah ya, sudah lumrah dilakukan gitu.